Izin memperkenalkan diri, Aruna Evandri Paulus Ritonga, NIT 5619201006, Prodi TRBU Angkatan 1 Alfa. Izin untuk mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu Teknologi Informasi. Tentang pokok pembahasan apa itu arti implementasi Artificial Intelligence AI dalam peranan bidang industri, terutama pada industri penerbangan. 2. Apa itu mekatronika dan dengan fungsinya, serta contoh. Yang ketiga itu perbedaan bit dan bytes. Dan keempat, perangkat hardware main Prodi TRBU Angkatan 1 Alfa. Izin untuk mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu Teknologi Informasi. Tentang pokok pembahasan apa itu arti implementasi Artificial Intelligence AI dalam peranan bidang industri, terutama pada industri penerbangan. 2. Apa itu mekatronika dan dengan fungsinya, serta contoh. Yang ketiga itu perbedaan bit dan bytes. Dan keempat, perangkat hardware main memory, stored input, central processor unit atau CPU, dan output. Pembahasan 1. Artificial Intelligence atau disebut juga dengan AI mengacu pada kemampuan mesin yang diprogram atau komputer robot untuk berpikir seperti manusia dan meniru perilaku manusia. Ini sering juga dikatakan untuk menggambarkan sistem yang diberkahi dengan proses intelektual seperti belajar sendiri, pemecahan masalah. Sistem berbasis AI ini mengasimilasi, menganalisis dengan menggunakan fakta yang aktual sehingga memperoleh informasi yang lebih lanjut, misalnya mengenai pengucapan, suara, dan gambar yang semuanya menggunakan kecerdasan buatan. Artificial Intelligence merupakan cabang ilmu komputer yang meningkatkan pengembangan intelijen mesin, pola pikir, dan bekerja seperti manusia, misalnya pengenalan suara, pemecahan masalah, pembelajaran, dan perencanaan. Contoh implementasi Artificial Intelligence dalam bidang industri bisnis: robotik dengan robotik. Robot bertenaga AI saat ini, atau setidaknya mesin yang dianggap dan penelitian tersebut, tidak memiliki kecerdasan umum yang alami, tetapi mereka mampu untuk memecahkan masalah dan dengan cara berpikir seperti kapasitas yang terbatas. Seperti jalur perakitan di Tesla, robotik mengajar bahasa Inggris siswa di Jepang. Banyak contoh kecerdasan buatan di bidang robotik ini. Yang kedua itu iRobot, robot rumah yang lebih cerdas. Pada industri elektronik konsumen, perangkat lunak, perangkat keras, dan industri lainnya. Pembuat Roomba yang populer atau disebut dengan iRobot kembali dengan robot vakum baru yang jauh lebih cerdas. Roomba 980 menggunakan kecerdasan buatan untuk memindai ukuran ruangan, mengidentifikasi rintangan, mengingat rute pembersihan yang paling efisien dalam penyedotan debu pada rumah, dan dengan membersihkan lantai. Perusahaan menyelesaikan pertama ini pada dirilis pada tahun 2017. Robotik Hanson membangun robot humanoid. Pada industri robotika, kecerdasan buatan Hanson Robotika membangun robot humanoid dengan komersial dan konsumen.
Sophia ciptaan Hanson ini merupakan robot pembelajaran yang sangat canggih, dapat berkomunikasi secara efisien dalam bahasa dengan menggunakan ekspresi wajah yang disampaikan emosi seperti penyampaian manusia. Robot tersebut dapat menerima kewarganegaraan dari Arab Saudi. Yang ketiga itu Atomwise, yaitu penemuan obat streamlining. Pada industri pembelajaran, mesin atom menggunakan artificial intelligence untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana itu penemuan obat-obat yang terbaru. Teknologi ini berdasarkan pada jaringan saraf konvolusional, algoritma, dan analisis untuk memprediksi pengikatan molekul kecil daripada suatu protein. Atomwise digunakan untuk menangani beberapa masalah medis paling mendesak saat ini, termasuk Ebola dan multiple sclerosis. Itu kecerdasan buatan artificial intelligence di bandara. Kecerdasan buatan melihat peningkatan adopsi terhadap perkembangan industri yang ada pada saat ini dengan merampingkan tugas dan prosedur seperti sebagai berikut. Mesin rekomendasi merupakan kecerdasan buatan di bandara yang digunakan untuk menemukan banyak digunakan untuk menganalisis historis penumpang seperti reservasi sebelumnya, teknik pelacakan perilaku, mendatangi data waktu nyata, hingga penawaran. Chatbot mengarahkan pengguna layanan atau lot dengan memberikan pembaruan informasi penerbangan. Chatbot dapat memberikan bantuan pelanggaran 2/7 dari mengurangi kontak manusia. Itu pemeriksaan bagasi terdaftar paling efisien dengan sistem kenyamanan bantuan robot berbasis artificial intelligence dengan cepat dan memecahkan masalah dan mengalihkan bagasi berisiko tinggi untuk pemeriksaan lebih dalam. Solusi pengenalan wajah yang didukung internet untuk video saat berlangsung memberikan wawasan tentang bagaimana individu bergerak melalui ruangan, memungkinkan akses untuk jauh lebih cepat. Kedua itu tujuan dari mekatronika, itu meningkatkan fleksibilitas, yaitu dengan menambahkan fungsi-fungsi mayoritas kontribusi mikroprosesor. Sebagai contoh, dengan robot, industri dapat melakukan berbagai jenis pekerjaan dengan merubah program perangkat lunak di mikroprosesornya, seperti halnya dengan lengan manusia, yang menjadi faktor utama dimungkinkannya proses produksi produk yang beraneka ragam tipenya dengan jumlah yang sedikit. 2. Meningkatkan kehandalan. Pada mesin konvensional manual, muncul masalah diakibatkan berbagai jenis gesekan mekanisme yang digunakan seperti keusangan, masalah kesentuhan, dan lainnya. Pada penggunaan mesin-mesin tersebut diperlukan sebagai sarana dan operasi jumlah untuk mencegah timbulnya masalah-masalah tersebut. Dengan menggunakan komponen-komponen elektronika untuk mengendalikan gerakan, maka komponen-komponen mesin mengendalikan gerak bisa dikurangi sehingga meningkatkan kehandalannya. Meningkatkan presisi dan kecepatan. Pada mesin-mesin konvensional manual yang sebagian besar menggunakan komponen-komponen mesin sebagai pengendali geraknya, tingkat presisi dan kecepatan telah mencapai garis saturalisasi yang sulit diangkat. Dengan menerapkan kendali digital dengan teknologi elektronika, maka tingkat presisi mesin dan kecepatan gerak mesin dapat diangkat lebih tinggi lagi sampai batas tertentu. Batas ini misalnya seperti reaktivitas mesin yang menghalangi kecepatan lebih tinggi karena getaran. Hal ini melahirkan
tantangan baru yaitu menciptakan sistem mesin yang memiliki ritmikitas lebih tinggi. Perbedaan bit dan byte. Pengertian bit. Bit adalah kependekan dari binary digit yang merupakan satuan terkecil dari komputasi digital. Telekomunikasi digital juga ditemukan. Semua level tegangan juga menjadi bentuk data biner. Diperkenalkan oleh John Tuck di tahun 1947 saat dia bekerja sebagai seorang ilmuwan di Bell Laboratories. Pengertian byte. 1 byte sama dengan 8 bit. Jadi byte adalah satuan informasi yang lebih besar dari bit. Istilah byte pertama kali diciptakan oleh Dr. Werner Clausius di tahun 1956. Semua data yang diproses oleh komputer memiliki bentuk angka 0 sampai 1. Dengan 0 menyatakan ketiadaan voltage dan nilai biner 1 digunakan untuk voltage positif konstan. Perbedaannya, bit dan byte merupakan ukuran satuan dalam data digital. Yang membedakannya adalah besar satuan datanya. 1 byte sama dengan 8 bit. Biasanya bit dilambangkan dengan B kecil, sedangkan byte dilambangkan dengan huruf kapital B. Tujuan dari pembedaan struktur ini untuk memudahkan dengan menghitung data digital. Main memory storage input, CPU output. Itu Central Processing Unit atau prosesor CPU. Prosesor adalah penggerak komputer. Dalam kecepatannya diukur dalam satuan gigahertz. Semakin tinggi gigahertz, semakin cepat komputer tersebut bekerja. Semakin banyak RAM yang dimiliki, maka semakin baik komputer tersebut. Untuk perangkat lunak modern secara efektif, tidaknya kita harus memiliki 2 GB RAM dan sebaiknya 4 GB atau lebih untuk aplikasi perangkat lunak yang lebih banyak memori seperti desain fotografi dan pengeditan video. Hard disk yaitu untuk menyimpan data atau bisnis Anda, seperti Bampogram menggunakan dengan kapasitas penyimpanan 500 GB ruang hard disk yang dilengkapi dengan solid state drive atau SSD. Kita dapat menggunakan plug-in internal seperti stick memory, USB, dan hard drive external portable untuk melengkapi kebutuhan penyimpanan komputer kita. Yang selanjutnya yaitu peripheral atau monitor, yang biasa juga disebut dengan LED, liquid crystal display, atau monitor layar datar, menawarkan pengurangan curah dan konsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan dengan monitor tabung sinar katoda CRT seperti PC yang model lama. Monitor biasanya diukur secara diagonal dalam inci. Ada komputer alternatif untuk PC konvensional yang tersedia seperti Apple Mac. Ini secara historis telah digunakan untuk mendukung perangkat lunak penerbitan desktop, tetapi sering juga menawarkan sistem yang sebanding penggunaan kantor umum. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.